Halo semuanya, selamat datang di channel Inanis TV. Baik lagi di Garmotif, Garap Dunia Otomotif. Baik lagi di segmen Special Report. Nah guys, di episode kali ini kita bakal ngebahas salah satu mobil yang cukup populer, cukup bikin banyak perhatian di tahun sekarang ini. Apa itu mobilnya? Yaitu Hyundai Ioniq 5. Nah guys, Hyundai Ioniq 5 ini adalah salah satu mobil listrik pertama yang dibikin di Indonesia. Ya. Untuk ngebahas mobil ini, kali ini gue nggak sendirian lagi nih. Kali ini gue ditemani oleh Tubagus Farhan lagi sebagai reviewer kita. Mana Bi? Sehat Bi? Alhamdulillah. Puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah guys, Hyundai Ioniq 5 ini kan emang bikin banyak perhatian di Indonesia ini, apalagi di kemarin itu mobil ini sempat dipajang di salah satu event yang cukup besar, cukup bergengsi di Indonesia, yaitu IMS, Indonesian International Motor Show. Nah guys, karena gue penasaran dengan mobil ini, dan apalagi kan saat review mobil ini gue nggak ada di situ, karena yang review kan Farhan ini, jadi gue tanya-tanya sama Farhan aja deh gitu kan. Nah, Han, gue pengen nanya sedikit nih tentang Hyundai Ioniq 5 ini. Kesan pertama lu tentang Hyundai Ioniq 5 ini bagaimana? Oke, kesan gue bangga ya, akhirnya di Indonesia membuat mobil listrik pertamanya di Indonesia ya kan. Ini sudah CKD gitu. Sudah CKD? Iya, dan bentuknya ini keren banget, sangat futuristis banget. Dari keseluruhan body, eksterior maupun di interiornya benar full futuristis seperti mobil masa depan. Bener banget, emang gue pun lihat sendiri mobil itu, wow, bener-bener kayak ngeliat nih bukan di masa-masa sekarang ini nih, kayak gue udah berada di masa depan itu. Ternyata emang Indonesia sudah mengeluarkan mobil listrik yang wow, masa depan banget gitu kan. Jadi mobil ini kan mobil listrik kan? Iya. Karena tapi gue juga penasaran dengan mobil listrik itu kan, pertama yang rentan tuh baterainya. Betul. Apalagi kan kita sebagai orang Indonesia, orang ya emang demen-demen keluar jauh, jalan-jalan jauh gitu kan, apalagi pas mau keluar pulang kampung gitu kan. Hyundai Ioniq 5 ini cocok nggak sih untuk di jalan Indonesia, apalagi kita sebagai orang Indonesia yang suka jalan-jalan jauh. Oke, jadi kalau penjelasan sedikit kali ya untuk spesifikasi baterai itu mobil sendiri. Oh iya, benar-benar. Jadi total mobil ini mempunyai 4 varian. Secara umum memiliki 2 varian baterai. Yang pertama ada standard range dan long range. Yang standard range itu memiliki kapasitas baterai 58 kWh. Itu menghasilkan tenaga 170 horsepower dengan torsi 350 Nm, dan itu bisa menempuh jarak hingga 384 km. 384 km. Iya. Itu kira-kira kalau misalkan dari Jakarta tuh kemana tuh? Nyampe Semarang mah. Semarang kurang sih. Semarang kurang nyampe lah ya. Jawa Tengah nyampe. Ya tapi pertengahan situ ya ngisi lagi gitu kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang baterai nih, karena kan orang Indonesia, lo tau sendiri, nggak sabaran. Iya. Itu untuk ngecas dari 0 sampai 100 kira-kira butuh berapa jam gitu? Oke, sebelum ke pembahasan yang itu, gue tadi lupa bahas. Jadi yang tadi kan standard range ya, jadi ada tipe lagi namanya long range. Jadi yang long range ini memiliki kapasitas baterai 72,6 kWh, bisa memiliki tenaga 217 horsepower dengan torsi 350 Nm, dan bisa menempuh hingga jarak 451 km. 451 km untuk varian yang long range. Oke, jadi yang long range itu ada 2 varian, ada long range yang prime dan long range yang signature. Dan ya, yang long range yang signature itu bisa menempuh hingga 451 km, dan yang tipe prime-nya itu bisa menempuh hingga 484 km. Kenapa bisa lebih jauh yang prime? Karena perbedaannya itu ada di bannya. Kalau yang tipe signature itu 20 inci, yang tipe prime-nya ini 19 inci. Ya walaupun hanya berbeda 1 inci, cuman sangat signifikan banget. Ya iritnya lebih irit gitu. Lebih irit. Dan gue pun bahkan baru tahu ternyata tipe long range itu ada 2 varian lagi gitu kan. Tapi untuk kapasitas baterai yang
ya gue bilang cukup berbeda kan, yang long range signature Ya. sama prime tuh beda kan jaraknya. Ada 30-an Padahal yang bikin berbeda itu adalah ukuran bannya. ukuran bannya. Wow, ukuran ban aja bisa Mempengaruhi banget. Iya benar, sangat mempengaruhi banget Iya. ya. Bikin jarak pun jadi jauh gitu. Iya. Nah, balik lagi ke pertanyaan gue sebelumnya nih, itu untuk 0 sampai 100-nya itu butuh waktu berapa lama pengecasan? Oke, jadi Hyundai Ioniq 5 ini memiliki fitur namanya Ultra Fast Charging. Itu kita bisa isi 0 sampai 80%, itu bisa menempuh dalam jangka waktu cuma 18 menit. 18 menit, 18 menit. 0 sampai 80%. Ya. Untuk ke 100 ya? Untuk mungkin sampai 100 ya mungkin 20 menit atau 25 menit mungkin ya. Wow, Kurang dari setengah jam. kurang dari setengah jam. Udah full tank. Wah. Nah, dengan kecepatan seperti itu 0 sampai 100 kan pasti butuh listrik yang cukup besar gitu kan. Butuh watt yang gede. Butuh watt yang gede gitu kan. Tapi lu sendiri tahu nggak butuh watt berapa untuk bisa ngecas mobil itu? Oh, kalau untuk gua sendiri sih gua belum tahu tuh detailnya harus maksimal tuh berapa watt ya di rumah gitu maksudnya kan ya. Di rumah ya benar. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen di bawah ya, gua juga belum Iya tahu. benar-benar. Nah, Mungkin kita kan kita kan nggak tahu, kurang detail banget, Iya. ya kan. Jadi mungkin yang tahu boleh komen di bawah. Itu butuh berapa watt untuk ngecas mobil itu? Karena kan ya seperti 2.200, 3.000 mungkin lebih ya kali ya. kurang gitu kan. Karena rumah-rumah kita kan hanya seperti itu gitu karena kan. orang yang mampu bisa beli mobil itu ya otomatis ya udah pasti Udah rumahnya pasti gede. rumahnya gede dan wattnya besar banget Betul gitu lah. kan. Tapi untuk perbedaan nih, gue ngomong-ngomong perbedaan dengan Tesla. Mobil itu dengan Tesla, lu tau nggak sedikit perbedaan aja? Mungkin kalau yang gua tahu ya Tesla itu emang mobil listrik yang pertama kali muncul di Indonesia dan harganya itu juga lumayan. Ya, sebenarnya sih hampir-hampir sama ya dengan Hyundai Ioniq 5 ya. Cuman Hyundai Ioniq 5 ini salah satu alternatif dengan harga yang sangat reasonable, jauh di bawah Tesla, tapi fitur kurang lebihnya hampir sama dengan Tesla. Hampir sama ya. Full listrik, benar-benar full listrik mobil ini. Mobil full listrik? Full listrik. Nggak ada mesin sama Nggak sekali? ada mesin sama sekali. Wow. Dan gue lupa kasih tahu ya sedikit sharing. Jadi Hyundai Ioniq 5 ini dia tidak hanya mengecas mobil itu sendiri, tapi mobil ini bisa men-sharing listrik ke tempat yang lain. Misalkan rumah kita sedang mati listrik atau kita lagi camping, lagi keluar kota, kita butuh listrik. Mobil itu bisa mensuplai listrik hingga 3.600 watt. Wow. Jadi Jadi nama fiturnya V2L, Vehicle to Load namanya. V2L. V2L. Jadi jatuhnya ini kayak powerbank gitu kan? Powerbank. Powerbanknya. Macam powerbanknya ya. gitu. Wow. Gitu. Bahkan Tesla aja ada fitur seperti itu nggak sih kalau Tesla? Belum tahu sih. Belum tahu ya. Tesla sih. Tapi Belum sempat review Tesla. dengan harga segitu, apalagi ya ini buatan Indonesia kan? Ya, CKD ini. CKD ini. Dibuat di mana sih itu? Karawang. Kerawang. Karawang. Wow. Tapi emang dengan buatan Indonesia ada fitur seperti itu. Wah, keren banget sih. Banget. Keren banget sih. Jadi lo nggak harus takut kalau misalkan Iya. di luar, wah kurang listrik nih, wah nggak ada listrik nih. Ya tenang, mobil lo ada buat nyuplai listrik lagi gitu kan. Ya walaupun pasti bakal butuh gede banget. Iya. Gede banget wattnya kan gitu kan. Nah, lihat-lihat Hyundai Ioniq 5, apa sih yang spesial dari mobil itu? Sebenarnya mobil ini semua itu spesial. Spesial. Dari bagian eksteriornya bentuknya sangat futuristis banget dengan desain yang tajam-tajam gitu kan, dengan grill depan yang sangat ganteng banget, lampunya sudah Keren LED. banget sih, parah. Dan di bumper depannya itu ada ornamen-ornamen lampu, itu kalau malam tuh nyala cantik banget. Cantik parah sih. Terus dia memiliki Hyundai Smart Sense juga, jadi Oh iya. semacam ya Hyundai Ioniq 5 juga bisa nyetir secara otomatis semi otonomos. Semi otonomos sih kayak Memiliki Tesla. fitur adaptif cruise control, ada lane keep assist, lengkap semua di situ. Lengkap banget sih emang. Iya.
Dan di bagian sampingnya itu, khususnya di bagian bannya ini menggunakan ban Michelin Sport EV. Jadi ban khusus dihususkan untuk mobil electric vehicle. Saking spesialnya itu mobil, bannya itu khusus. Bahkan kayaknya sih di Indonesia pun ban itu belum ada. Jadi kalau misalnya mau ganti ban gimana tuh? Ya, mungkin ngomong ke pihak Hyundai untuk minta ban dari sana mungkin ya. Mungkin kalau emang lu mau ganti ban gitu, ya lu hubungin orang Hyundai dulu. Ya. Lalu ntar mungkin orang Hyundai minta ekspor dari luar gitu. Iya. Karena Indonesia belum ada pembuatan ban khusus mobil listrik. Apalagi Hyundai Ioniq 5 gitu. Apalagi kan mobil ini kan benar-benar baru kan. Iya. Jadi ya masih menyesuaikan lah untuk spare parts segala macam. Nah, di ajang IMS itu lu kan udah sempet test drive sedikit mobil itu. Udah, alhamdulillah udah dapat kesempatan walaupun sebentar ya. Walaupun sebentar ya. Yang penting sudah merasakan mobil listrik itulah. Nah, first impression lu pas ngebawa mobil itu tuh seperti apa? Ini mobil hening banget. Hening banget, nggak ada suara tarikannya seperti didorong setan juga. Melesat gitu, gitu kaget gitu. Bahkan suara-suara dari luar nggak masuk ke dalam. Nggak ada, hening banget. Jadi dari itu nggak ada mesin kan itu kan nggak ada mesin. Terus peredamannya juga bagus gitu kan. Jadi benar-benar kekedapannya bagus banget. Iya. Dan yang bikin gua kaget itu tenaga mobil ini dibandingkan tenaga mobil yang bermesin ya. Iya. Wow, ini mobil bertenaga banget ya. Banget. Tadi berapa horsepower-nya? Jadi yang standar transit standarnya ya? Memiliki tenaga 170 horsepower, torsi itu 350 Nm, dan yang long range-nya itu 217 horsepower. Kalau torsi sama 350 Nm. Wow. Seluruh tenaga tersebut disalurkan ke dua roda belakang. Jadi mobil ini RWD. Bisa ngedrift dong? Sayang jangan deh. Tapi emang yang bikin gua kaget sih itu sih, dengan mobil bertenaga listrik tapi tenaganya wow. Kayak mobil sport. Mantap. Gitu kan. Cuma nggak ada suara aja. Emang nggak ada suara aja gitu kan. Tapi kalau ganti knalpot nggak bisa? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Ini mobil ngantuk kayak ini. Nggak ada suara ngeraung-ngeraungnya nih. Nggak kebayang gue di tol Jawa itu. Iya. Hening gitu. Udah itu, lu mau tiduran di situ juga tenang banget itu. Iya, tenang banget. Apalagi emang dalamnya itu kan lumayan nyaman gitu. Banget. Lumayan nyaman banget gitu. Apalagi gua pas dia test drive itu, gua ada di sebelahnya. Gue kameramen ya kan. Wow, itu gua ngekamerain dia aja kayak enakan duduk aja nih. Iya. Ngerasain aja udah gitu kan. Nggak usah kamerain dia apa sih. Apalagi kursi depannya itu ada leg rest-nya. Oh, ada leg rest. Ada leg rest, jadi kaki bisa gini. Oh, jadi nyaman banget ya. Tapi lo di bagian supir juga ada, cuman jangan kalau nyetir segini. Bahaya ya, walaupun dia bisa nyetir sendiri sih gitu kan, tapi tetap aja lo harus ya ngawasin lah, karena lu tahu sendiri jalan Indonesia orang-orangnya seperti apa gitu kan, orang yang nggak sabaran, lu seradak seruduk kan, mobil dengan harga segitu sayang banget lah, apalagi kalau misalnya udah barat pasti susah banget gitu kan. Udah itu mobil warna spesial tuh yang Dove yang kemarin review tuh. Apalagi kalau emang lu mau repaint ya pasti lu ke Hyundai-nya langsung. Iya, langsung ke body repair Hyundai. Iya, nggak bisa di pinggir jalan yang ya yang itu pinggir jalan gitulah, nggak bisa. Tapi ya emang mobil ini spesial banget sih, parah banget spesialnya. Tapi ngomong-ngomong kespesialan ini nih, gue pengen ngomongin tentang harganya. Harganya berapa dan worth it nggak? Jadi pas gua kemarin di IMS itu harganya belum resmi launching, cuman perkiraan itu di angka 700 jutaan. 700 jutaan. Jadi mobil itu sebenarnya sudah resmi di Indonesia, cuman harganya belum resmi, belum OTR lah. Belum OTR lah. Tapi. Cuman kemarin sempat ngobrol sama salesnya, mobil ini diperkirakan 700 jutaan harganya. 700 jutaan untuk kalau misalkan udah resmi? Iya. Wow. Ya lumayan sih harganya. Lumayan. Cuma lumayan mobil listrik dengan fitur yang seluar biasanya itu. Iya. Masih di bawah under 800 juta. Tesla aja berapa tuh? Tesla udah SEM ke atas ya. Mungkin Tesla yang model paling terendahnya mungkin 1,an gitu. Masih 1M lah gitu kan. Ya lu di bawah 1M bisa mendapatkan fitur yang
bakal lu rasain seperti berkendara Tesla lah. Iya. Jadi ini Tesla versi murahnya, Iya. versi lightnya gitu. Dan terbukti mobil itu langsung inden, langsung banyak yang nge-spek. Langsung banyak yang beli gitu kan. Kemarin di Indonesia tuh rame banget. Wow. Lu tau nggak? Lu sendiri tahu nggak kalau itu udah berapa unit pertama kali launching yang kejual? Perkiraan aja lah. Mungkin udah 1000-an kali ya? Udah 1000-an nih. Kurang lebih ya. Dan Kalau salah komen aja. iya, kalau salah komen aja karena kita nggak tahu persis gitu kan, nggak tahu detailnya. Tapi emang gue sendiri pun udah pernah ngeliat di jalanan Indonesia yang udah pakai mobil Hyundai Ioniq 5 ini. Wow. Oh, di mana? Ada di sekitaran Jaksel lah. Oh, Sekitaran Jaksel. Ya pasti orang berduit yang punya. Ya, belinya cash kayak. Iyalah. Tapi emang gue udah ngeliat langsung mobil itu dipakai di jalan Indonesia. Pas gue lihat ya emang itu jadi pusat perhatian banget. Karena gue sendiri pun wow jadi yang perhatiin mobil itu. Di lampu merah jadi gini terus, mobil apa? Iya. Orang-orang yang nggak tahu mobil ini pasti penasaran. Wah, ini mobil terjun dari mana ini kan, turun dari langit mana ini, gitu kan? Karena emang ini mobil Masa depan banget. masa depan banget. Kalau lu mau ngerasain masa depan mulai dari sekarang ya beli mobil itu. Karena emang wow. Futuristik banget, modern banget, fiturnya juga ya beda banget sama mobil-mobil lainnya lah. Iya. Ya walaupun pasti mobil lainnya ada fitur yang semi otonomos ya, Iya. setir sendiri gitu. Tapi ya ini beda banget. Setir otonomos lainnya mungkin masih bisa nabrak-nabrak gitu. Kalau ini ya lu seperti ngendarin Tesla itu aja. Iya. Ya jadi ya mungkin mobil ini kesimpulannya mobil yang sangat spesial, apalagi buatan Indonesia, buatan lokal, dan kita harus bangga ternyata Bangga Indonesia bisa membuat mobil seperti itu. Dan bentukannya emang terbukti keren. Terbukti keren banget itu kan, apalagi ya jatuhnya ini bisa menyaingin Tesla lah, ya walaupun nggak bisa disaingin banget gitu Ya, kan. cuman yang gue bilang tadi ya sebagai alternatif mobil listrik, cuman belum punya budget sampai ke Tesla. Ya ini aja udah. Ini aja udah keren banget gitu kan. Kalau lu emang punya cita-cita pengen beli mobil Tesla, tapi lu uangnya kurang untuk beli mobil Tesla, ya tes dulu lah pakai mobil ini gitu kan. Pengen ngerasain fitur Tesla ya pakai mobil ini dulu. Ya mungkin kesimpulannya seperti itu. Mobil ini keren banget, futuristik banget, modern banget gitu kan. Ya mobil masa depan banget lah pokoknya. Hyundai keren ya, makin kesini terus mengeluarkan inovasi yang terbaru. Iya. Terus, Hyundai ini emang lagi naik daun sih. Naik daun banget, apalagi gue ngeliat mobil-mobil Hyundai yang lain tuh seperti mobil Hyundai Palisade, Creta, Staria. Wow. Gue lihat sih Hyundai benar-benar mobil, dia bikin mobil yang emang desain untuk mobil masa depan. Ya, betul. Iya kan. Dari rata-rata semua brandnya dia, semua mobil-mobilnya dia, itu gue lihat mobil masa depan banget. Seperti Palisade. Wow. Itu gue lihat kayak mobil bener-bener dipakai orang-orang kaya. Wah, bos-bos lah. Bos-bos besar gitu. Tapi modelnya masa depan. Iya. Kalau lu mau ngerasain mobil masa depan, lu rasain Hyundai. Apalagi Hyundai Staria yang depannya itu seperti mobil alien. Saking masa depannya. Itu yang modelnya seperti Alphard gitu ya sih? Yang panjang besar. Panjang gitu ya? Ya ada yang versi, kalau nggak salah ada yang 9-seaternya. 9-seaternya. Dan sekarang itu mobil Hyundai yang bener-bener populer batuk yang kereta ya? Yang kereta ya? Itu laku keras tuh. Tapi lu udah pernah review belum kereta? Belum sempat sih. Belum sempat. Ada kesempatan kita review. Nanti kalau ada kesempatan kita review. Mungkin dari Hyundai kita baru bisa ngebahas yang Ioniq 5 ini dulu ya. Mungkin next time mobil-mobil Hyundai lainnya, karena emang keren-keren banget gitu. Banget. Wah parah sih, lu kalau mau ngerasain mobil masa depan ya beli Hyundai dah. Emang gue lihat pun sendiri, bagi gue yang istilahnya suka mobil gitu ya, ini mobil keren banget. Keren banget dah parah. Dan apalagi khususnya Ioniq 5. Nah guys, mungkin untuk ngebahas Hyundai Ioniq 5 ini cukup sekian. Dan gue makasih banget nih buat Farhan nih udah temenin di episode kali ini untuk ngebahas Ioniq 5 ini. Mungkin kita bakal ngebahas mobil-mobil yang menarik dan terbaru di episode berikutnya. Ya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa di share ke media sosial lainnya. Sampai jumpa di video
episode kita